planter sebagai profesi, maka apapun yang kita lakukan, kita gambarkan dalam 3 lingkaran ini. Pertama, lingkaran pertama tahu apa dan bagaimana melakukan satu pekerjaan. Jadi, apapun yang kita mau lakukan, kita tahu apa topiknya dan bagaimana melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mampu. Dalam hal ini diartikan kesungguhan untuk berbuat. Jadi, kita tahu adalah yang kedua mau ya, mau kesungguhan untuk berbuat, dan yang ketiga adalah mampu melaksanakan secara konsisten. Jadi tahu, mau, dan mampu ini adalah 3 lingkaran yang beririsan dan ini harus kita lakukan secara berulang-ulang. Dan ketika ini berlaku secara berulang-ulang, menjadi satu kebiasaan, inilah menjadi satu budaya atau kita istilahkan menjadi karakter sebagai seorang planter. Nah, sering kita mendengar atau pernah diceritakan, jikalau kita hanya mengikuti yang sudah ada tanpa ada usaha untuk mencapai yang lebih baik, maka pengalaman 10 tahun kita bekerja di kebun hanyalah pengalaman 1 tahun yang diulang 10 kali. Artinya, walaupun kita bekerja di kebun, di lapangan, hari-hari pekerjaan seperti itu saja, kita harus pastikan, kita harus tumbuh, kita harus berkembang, kita harus punya pengetahuan, kemampuan, dan kemauan. Nah, 3 hal inilah yang membedakan antara seorang planters dengan planters yang lainnya. Maka kadang kita melihat ketika masuk on the job training, para calon-calon planters itu, dan setelah diangkat, dalam hitungan 5 tahun akan kelihatan siapa yang memiliki kemampuan, kemauan, dan pengetahuan yang lebih dibandingkan kawan-kawannya. Artinya sumber dayanya sudah berbeda antara satu dengan yang lain. Dan kita harus terus belajar, dan belajar untuk bisa menjadi seorang planters yang profesional. Baik, saudara-saudara sekalian, apa sebenarnya dampak bila kita tidak mengikuti budaya planters di sebuah atau di suatu perkebunan? Akan banyak hal yang mungkin saja terjadi dan pernah terjadi dalam kita memahami pekerjaan seorang planters apabila dia tidak mengikuti budaya ini. Pertama, dia bisa jadi orang yang tidak dipercaya. Kenapa dia tidak dipercaya? Karena memang dia tidak mampu, tidak mau, dan tidak punya kemauan untuk melakukan perubahan. Maka yang apapun yang dilakukannya akhirnya tidak berhasil atau kurang bagus, maka dia tidak dipercaya. Yang kedua adalah dia akan merasa tidak nyaman kalau dia tidak mengikuti budaya seorang planters yang ada di lapangan. Kemampuan, kegigihan, wah kayak gini kerjanya, aduh nggak senang saya. Akhirnya dia nggak nyaman di sana. Yang berikutnya adalah akan terkena sanksi moral. Apa bentuknya? Banyak hal yang terjadi, orang-orang yang tidak memiliki budaya sebagai seorang planters atau jiwanya, karakternya tidak ada jiwa plantersnya, maka bisa jadi dia kena sanksi moral. Mungkin dia tidak disiplin, tidak mau tahu, tidak peduli, maka ada sanksi moral dari lingkungannya. Yang berikutnya adalah bisa jadi dia dikucilkan dalam pergaulan dia sesama planter-planter yang lain. Atau mungkin dengan atasannya dia dikucilkan. Dan yang terakhir, bisa jadi dia sendiri rasa, waduh saya nggak cocok berada di sini. Dan ini dia bisa resign atau bisa di PHK. Jadi ini beberapa hal yang terjadi bila seorang yang bergabung di dunia perkebunan tidak mengikuti budaya seorang planters. Baik,
Saudara-saudara, ini sesi yang pertama dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita punya gambaran apa yang kita pahami sebagai seorang planters. Saya ingatkan kembali bahwa kita harus tahu, yang kedua mau, dan yang ketiga mampu. Dan kalau kita pahami, seorang planters yang kompeten itu atau seorang yang dinyatakan kompeten, dia knowledge, skill, sama attitude-nya ini satu rangkaian yang kompak, satu rangkaian yang utuh, maka dia dikatakan sebagai orang yang kompeten. Baik, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya.